Teror diam di kampus. Sisi gelap perundungan yang tak terlihat. Dari luar, kampus tampak megah, penuh gelak tawa dan semangat belajar. Tapi pernahkah kamu bertanya berapa banyak mahasiswa yang datang setiap hari dengan rasa takut, cemas, bahkan trauma? Bayangkan, kamu dibentak di depan kelas, tak diajak kerja kelompok, dihina lewat grup anonim, atau dosenmu memperlambat kelulusanmu karena alasan pribadi. Ini bukan cerita fiksi, ini kenyataan gelap perundungan di dunia akademik. Dan lebih mengerikannya lagi, sebagian besar tidak pernah dilaporkan. Video ini akan mengungkap sisi yang tidak kamu lihat dari kampus. Perundungan yang halus, terstruktur, dan berbahaya. Kampus sering digambarkan sebagai tempat ideal untuk berkembang, penuh inspirasi, kebebasan berpikir, dan semangat kolaboratif. Namun realitasnya tak selalu demikian. Di balik semangat akademik, tersembunyi cerita-cerita pilu tentang ketakutan, pengucilan, dan tekanan mental yang dialami sebagian mahasiswa setiap hari. Bullying bukan hanya kekerasan fisik, ia bisa berupa ejekan, pengucilan, manipulasi tugas, hingga ancaman digital. Yang membedakannya dari konflik biasa adalah terjadi berulang, ada niat menyakiti, dan melibatkan ketimpangan kekuasaan, misalnya dosen terhadap mahasiswa atau senior terhadap junior. Hinaan seperti "kamu bodoh, gak layak di sini," atau "modal tampang doang" bisa terdengar seperti candaan, tapi bagi korban, itu teror psikologis. Bullying verbal menggerus kepercayaan diri, membuat korban meragukan potensinya, bahkan merasa tak pantas berada di bangku perkuliahan. Tidak diajak, tidak dilibatkan, tidak dijawab semua, adalah bentuk nyata bullying sosial yang sering dianggap sepele. Korban mulai mempertanyakan keberadaannya, merasa sendirian dalam keramaian, dan kehilangan semangat untuk datang ke kampus. Covert bullying tidak dilakukan dengan teriakan atau kekerasan, tapi dengan strategi diam-diam sabotase, penghindaran, dan pengabaian sistematis. Korban merasa gila sendiri karena sulit membuktikan bahwa mereka memang sengaja disisihkan. Akibatnya, luka itu tertumpuk tanpa pernah benar-benar diakui. Tidak semua dosen menjadi pelaku, tapi sebagian menyalahgunakan posisinya untuk mempermalukan, menghukum, bahkan memperlambat kelulusan mahasiswa secara sepihak. Mahasiswa sering tak berani melawan karena takut akan dampak akademik. Akibatnya, mereka memilih diam, menanggung tekanan dalam kesunyian. Kritik akademik memang perlu, tapi ketika kritik menyerang harga diri, bukan konten, maka itu sudah berubah menjadi bullying. Banyak pelaku berdalih, itu untuk membangun mental, padahal sebenarnya mereka hanya memuaskan ego dengan menghancurkan mental orang lain. Tradisi ospek dan senioritas sering jadi tameng kekerasan yang sudah sistemik. Perpeloncoan disamarkan sebagai pembinaan. Namun banyak yang tak sadar, generasi ditempa dengan kekerasan justru mewariskan kekerasan. Ini bukan pembelajaran, ini luka turun-temurun. Dengan gadget, perundungan tak pernah berhenti. Meme, komentar kasar, bahkan doxing menjadi senjata kekerasan digital. Cyberbullying terasa lebih menyakitkan karena dilakukan di ruang yang seharusnya privat. HP, tempat belajar, tempat istirahat, semuanya tak lagi aman. Bullying menyebabkan trauma mendalam, cemas kronis, depresi berat, hingga penurunan fungsi akademik. Beberapa korban bahkan mengalami keinginan bunuh diri. Ini bukan persoalan sepele, ini adalah krisis kesehatan mental yang nyata. Korban takut dilabeli lebay, takut tak dipercaya, takut nilai mereka diancam. Selama sistem tidak berpihak pada kebenaran, selama kampus hanya melindungi nama baik institusi, korban akan terus memilih diam. Beberapa bentuk perundungan bisa dilaporkan ke pihak hukum, tapi prosesnya panjang, sulit, dan penuh risiko sosial bagi korban.
Kampus seharusnya menjadi tempat pertama yang aman untuk mengadu. Tapi banyak mahasiswa merasa institusi justru melindungi pelaku. Perubahan harus dimulai dari semua lini, dosen, mahasiswa, birokrasi, hingga alumni. Jika kita diam, kita bagian dari masalah. Tapi jika kita bersuara, kita bisa jadi bagian dari penyembuhan. Beranilah bersikap, tawarkan dukungan, tanyakan kabar temanmu yang terlihat murung. Kita semua bisa jadi pengubah suasana, dari budaya takut menjadi budaya peduli. Kampus seharusnya menjadi tempat tumbuhnya pemikiran, bukan tempat hancurnya mental. Perhatikan temanmu, lihat sekitarmu. Mungkin ada seseorang yang butuh bantuan, tapi terlalu takut meminta. Jadilah mata dan hati yang peka, karena kadang satu perhatian kecil bisa menyelamatkan satu hidup. Sebarkan video ini, jadikan ini obrolan serius di kelas, organisasi, dan komunitasmu. Laporkan, lindungi, dan bantu korban. Suaramu mungkin satu tapi bisa bergema menyelamatkan banyak.